Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Faiz Akbar Efullah dengan NPM 2315061011 dari kelas PSTIC ingin membahas tentang topologi jaringan, yang dimana merupakan mata kuliah dari jaringan komputer. Langsung saja, apa itu topologi jaringan? Jadi topologi jaringan itu adalah cara atau metode yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam suatu jaringan komputer, baik secara fisik maupun secara logis. Topologi menentukan bagaimana datanya dikirim dari satu perangkat ke perangkat lainnya, serta bagaimana konektivitas dan komunikasi antar perangkat dilakukan. Lalu ada fungsi-fungsi topologi jaringan. Jadi fungsinya ini yaitu mengatur pola koneksi antar perangkat, lalu juga dia meningkatkan efisiensi dan kinerja jaringan, serta juga mempengaruhi keamanan dan skalabilitas dan juga mempermudah manajemen dan pemeliharaan, serta meminimalkan gangguan dan untuk meningkatkan redundansi. Lalu ada jenis-jenis topologi jaringan. Ada di kanan saya ada gambar-gambar topologi bus, topologi ring, topologi mesh, topologi tree, dan ada topologi star. Dan dimana jenis-jenis ini kita akan bahas pertama yaitu topologi bus. Yang dimana topologi bus ini semua perangkatnya terhubung dalam satu jalur kabel utama. Sedangkan topologi star dia semua perangkatnya terhubung ke satu pusat atau switch atau hub. Topologi ring ini juga yang ketiga, perangkat terhubung membentuk lingkaran yang tertutup. Dapat dilihat di gambar kanan, jadi dia membentuk lingkaran tertutup. Selanjutnya topologi mesh. Dapat dilihat di gambar yang di sebelah kanan, setiap perangkat terhubung langsung dengan ke beberapa perangkat lainnya. Jadi setiap perangkat saling terhubung antar lainnya. Lalu yang terakhir yaitu topologi tree atau bisa disebut topologi hybrid, di mana kombinasi dari dua atau lebih topologi dasar yang digunakan pada topologi ini. Oke, lalu langsung ke contohnya. Jadi saya mengambil topologi pada perusahaan PT Pertamina Hulu Rokan. Nah, di mana dapat dilihat di gambar di sini bahwa topologi ini menggunakan topologi hybrid, yang dimana dia menggabungkan topologi star dan hierarkal atau hierarki. Yang dimana topologi star ini setiap komputer terhubung ke switch sebagai pusat komunikasinya. Lalu hierarkalnya dia beberapa switch dihubungkan ke switch utama atau core switch dan kemudian akan ke router serta server. Jadi dapat dilihat di gambar tersebut, setiap komputer terhubung ke switch, dua switch tersebut, lalu akan digabungkan lagi ke switch utamanya. Dan kemudian ke router lalu pun server. Lalu di sini juga ada struktur komponen jaringannya. Yang pertama ada komputer yang dimana digunakan untuk pengguna untuk mengakses jaringan. Lalu ada switch yang dimana akan menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal. Lalu router menghubungkan jaringan lokal ke internet atau jaringan eksternal. Lalu ada juga modem menghubungkan jaringan ke layanan internet. Lalu cloud representasi dari internet atau layanan berbasis cloud. Lalu yang terakhir yaitu servernya, di mana dia akan menyediakan layanan jaringan seperti penyimpanan data atau aplikasi. Lalu cara kerjanya, cara kerja jaringan ini yaitu pertama ada komunikasi antar komputer atau PC. Setiap PC ini bakal terhubung ke switch atau melalui kabel. Switch ini akan mengelola lalu lintas data antara komputer dalam jaringan lokal. Lalu diakses ke jaringan utama, dua switch akan terhubung, ya di mana dapat dilihat di gambar terdapat out A dan out B, ya di mana akan terhubung ke switch utamanya. Yang dimana switch utama itu akan mengatur lalu lintas antara jaringan lokal dan perangkat lainnya. Lalu koneksi yang ketiga koneksi internet dan server. Jadi setelah switch utama dia akan mengirimkan ke router berfungsi untuk menghubungkan antara jaringan lokal dan internet.
Lalu dari router tersebut akan ke modem DSL yang akan menghubungkan router ke jaringan internet melalui cloud. Lalu terdapat server yang dimana server ini yang di bagian paling atas itu untuk menyimpan data perusahaan atau menghost layanan internal. Lalu ada juga keuntungan topologi yang digunakan ini. Kenapa dia hybrid? Jadi dia efisiensi untuk komunikasi. Jadi struktur hierarki ini mempermudah manajemen dalam lalu lintasnya datanya. Lalu terdapat fleksibilitas dan skalabilitas yang dapat menambah perangkat baru tanpa mengganggu jaringan yang ada. Dan yang terakhir, yang pertama, terakhir itu adalah keamanan yang lebih baik. Dengan menggunakan topologi hybrid ini, router dan server dapat diatur dengan firewall serta sistem keamanan lainnya, membuat keamanannya lebih bagus daripada menggunakan topologi lainnya. Sekian present, sekian penjelasan dari saya mengenai topologi jaringan. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.